Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu katakan gedung untuk latihan, jadi katakan itu gor yang muka sebelah belakang itu, lalu ada satu bangunan gedung yang dipakai untuk pengarahan-pengarahan. Kalau di istilahnya tiap surat dipakai untuk pengesahan. Dan di gedung pendopo ini mengandung satu filosofi. Filosofinya dibangun dengan hasto broto. Tiap tiang ke tiang itu jaraknya 8. Kemudian di tengah-tengah itu ada marmer hitam. Disitulah kita ini berdoa. Maksudnya hitam itu kekal abadi. Kemudian di dalam berdoa kita harus ingat kalau sebagai seorang muslim itu 5 panutannya, jadi mulai sholat sampai syahadat sampai haji. Kalau teratur juga dasarnya 5 ya, kalau negara dasarnya juga 5 Pancasila. Nah itu diwujudkan lampunya yang kita buat di Jiwana itu bertingkat 5 lampunya. Kemudian ditarik ke atas itu ada panah, itu juga bersih 5. Jadi orang itu bahagia bisa, kalau bisa menguasai kelima-limanya. Nah, hasto broto watak sifat manusia itu dipengaruhi air, angin, ya, daratan dan sebagainya. Dan sekeliling itu ada pilar, di mana pilar itu satu sama lain berjarak 4 meter, dikandung maksud kiblat papat kalimo pancer, di mana seseorang itu akan ibaratnya harus mampu menguasai semua kiblat, karena pandangan Esaterapi tiap-tiap kiblat itu ada ajarannya,
Jadi harus mampu menguasai derajat pangkat, harus menguasai prabowo penguasa, harus menguasai rezeki, harus menguasai ilmu. Ini ilmu yang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setia Hati Teratur. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Teratur secara begini. Esa Teratur yang semula bernama Setia Hati Pendak Skorokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Skorokot. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan, karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan getol sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Diko tidak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Teratur seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini tahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah tidak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Esa Teratur disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Esa Teratur kala itu, atas usul yang namanya Suratmo Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SAPSC, Esa Pemuda Skorokot, dirubah namanya menjadi Setia Hati Teratur. Esa Teratur itu
mulai tahun 53 setelah ndak perguruan akhirnya jadi organisasi persaudaraan. Jadi Satrate itu bertumbuh pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada Satrate dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada Satrate dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Satrate dipimpin Pak Harjo Tomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada Satrate dipimpin Pak Murtaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam. Tapi tujuan utamanya sama, untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak ada masalah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Kalau melalui pencaksilat, ternyata pencaksilat indeks pendekar. Pendekar itu indeks orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu saya tahu baik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara Satrate sebagai cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu perguruan. Kita bukan perguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung, lebih hebat senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap warga Setiati ke depannya dengan apa? Adanya rumah ini, Pak. Harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cikal bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini yang saja mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok iso dadi ini, berarti ada perjuangan yang gigih bisa bintang. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah dulur-dulur Satrate bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada sih. Itu bagi saya nasihat almarhum Sunan sepiro gedung sangsara yang tinampo amung dadi coba. Semua keungsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cikal bakal di rumah beliau ini kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin ternyata tempatnya ini harus dibagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, nggak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita tidak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit secara Satrate. Setia hati terhati membina persaudaraan, semboyan kami
ikhlas